171.112. Di sini saya akan menjelaskan autentikasi dan akses kontrol serta implementasinya. Yang pertama ada autentikasi. Proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum diberikan akses ke sistem informasi. Di sini juga ada metode autentikasi. Yang pertama ada password-based authentication, yaitu kita masuk menggunakan username dan password. Yang kedua ada multi-factor authentication. Di sini kita dapat login dengan username, password, token OTP atau biometrik jari atau wajah. Berikutnya akses kontrol, di mana proses untuk memastikan pengguna sistem memiliki hak akses yang sesuai. Metode autentikasi. Yang pertama, directory access control. Pemberian akses diberikan oleh pemilik resource. Yang kedua, ada mandatory access control. Hak akses ditentukan oleh administrator sistem. Yang ketiga, ada role-based access control. Hak akses diberikan sesuai peran atau jabatan di sistem. Keempat, ada attribute-based access control, yaitu akses kontrol berdasarkan kebijakan. Implementasi konsep. Dalam sistem yang saya bangun, proses autentikasi dilakukan di halaman login. Setelah pengguna memasukkan data login, sistem akan mencocokkannya dengan data register di database. Jika cocok, maka pengguna dianggap valid. Untuk jenis akses kontrol, saya menggunakan role-based access control (RBAC), yang artinya setiap pengguna memiliki hak akses berdasarkan peran mereka. Misalnya, admin bisa mengakses halaman khusus admin, user hanya bisa masuk ke halaman user. Halaman dashboard akan melakukan pengecekan terhadap session dan role pengguna. Jika tidak sesuai, maka akses ditolak dan pengguna diarahkan kembali ke halaman login. Implementasi dilakukan menggunakan PHP dan MySQL, dijalankan di localhost menggunakan Epsom. Fitur utama yang saya implementasikan yaitu registrasi pengguna dengan menyimpan password yang aman menggunakan password hash. Yang kedua ada login form yang memverifikasi password menggunakan password verify. Yang ketiga ada session digunakan untuk menyimpan data login yang aktif. Yang keempat ada role-based redirect, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai dengan role-nya. Yang kelima ada proteksi halaman dashboard hanya bisa diakses oleh role yang sesuai. Folder proyek berisi file utama seperti index PHP, login PHP, register PHP, user dashboard PHP, dan admin dashboard PHP. Baik, saya akan melanjutkan untuk hasil testing pembuktian bahwa autentikasi dan akses kontrol berhasil diterapkan. Berikut ini adalah code yang sudah saya buat untuk website login. Pertama ada halaman indeks PHP yang berisi halaman utama. Yang kedua ada halaman login yang akan masukkan username atau password sesuai rule-nya, yaitu ada jika rule admin akan masuk ke admin dashboard PHP dan jika rule user akan masuk ke user dashboard PHP. Berikut ini adalah halaman login. Di sini karena kita belum memiliki akun, jadi kita buat akun terlebih dahulu. Kita tulis username dan passwordnya. Kita buat dulu sebagai admin. Di sini akan muncul hasil registrasi berhasil sebagai admin.
Sebelum kita lanjut untuk login, kita buat dulu untuk akun usernya. Ini sebagai user, kita daftar dan akan muncul registrasi berhasil. Kita login. Pertama kita akan login sebagai admin. Login. Nah, di sini kita akan memunculkan admin dashboard, yaitu selamat datang Ranin, Anda login sebagai admin. Setelah itu kita logout dan kita login sebagai user. Nah, di sini adalah user dashboard. Selamat datang Ranin, Anda login sebagai user. Nah, di sini kita sudah berhasil mendirect sesuai role-nya, yaitu ada admin dan user. Untuk berikutnya, mitigasi keamanan atau pencegahan keamanan yang sudah saya lakukan dalam konsep tersebut. Yang pertama, password tidak disimpan dalam bentuk asli, tetapi dihash menggunakan password S. Yang kedua adalah saat login, password diverifikasi dengan password verify untuk mencegah pencurian data. Yang ketiga, validasi username unik saat register dan role user dicek di setiap halaman dashboard agar tidak bisa diakses sembarangan. Yang keempat, sistem ini menggunakan session start untuk menjaga sesi user yang sedang login. Kesimpulan, yaitu autentikasi memastikan hanya pengguna yang sah yang bisa mengakses sistem. Akses kontrol penting untuk membatasi hak akses sesuai peran pengguna. Di sini implementasi menggunakan metode role-based akses kontrol, di mana pengguna dibedakan besar role admin dan user. Akses ke dashboard dikendalikan dengan session dan validasi role. Sistem yang diuji berhasil melakukan login, penolakan akses jika role salah, redirect otomatis berdasarkan peran, password sudah dihash agar tidak disimpan dalam bentuk asli, dan sistem aman dari serangan dasar seperti login palsu atau akses ilegal halaman. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.